Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan boleh mengizinkan kami ada sebagaimana kami ada, itu karena anugerah Tuhan. Dan kami malam hari ini ingin merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Berkati hati pikiran kami, biarlah kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu bagi kehidupan kami. Bahkan terlebih lagi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami dan melalui hidup kami, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Kami siap menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 1-11. Wahyu 2 ayat 1-11. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki tiang emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki tiangmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Bagian yang kedua, kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat-malaikat di Smyrna, inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, dari perenungan kita malam hari ini ada dua perikop sebenarnya. Yang pertama ditujukan kepada jemaat di Efesus, lalu yang kedua ditujukan kepada jemaat di Smyrna. Kita yang kepada hal yang pertama dulu, Bapak Ibu. Kita sudah tahu bersama-sama bahwa kota Efesus ini adalah kota yang terbesar dari Asia Kecil. Ya, kalau Efesus ini merupakan kota terbesar di Asia Kecil. Karena apa? Kota Efesus ini mempunyai pelabuhan yang merupakan juga pusat ekspor di wilayah Asia. Kota Efesus juga merupakan pusat administrasi pemerintahan Romawi di Asia Kecil, Bapak Ibu. Nah, dalam surat kiriman Yohanes kepada ketujuh jemaat, kita bisa melihat dari Wahyu pasal yang kedua sampai pasal yang ketiga, ada 7 jemaat di situ. Tapi renungan hari ini ada 2 jemaat yang akan kita bahas.
Di sini jemaat Efesuslah yang paling pertama disapa oleh Yohanes, Bapak Ibu. Ya, jadi di sini Efesus yang pertama disapa karena apa? Keutamaan dan kedudukannya yang terkemuka menjadikan jemaat yang ada di sana pun menjadi terkemuka di antara ketujuh jemaat yang lain. Nah, di sini juga dikatakan bahwa Efesus ini adalah kota yang sedang mengalami suatu perkembangan yang sangat baik. Demikian juga dengan jemaat yang ada di dalamnya. Namun sayang sekali pertumbuhan jemaat-jemaat yang ada di Efesus itu terganggu. Karena apa? Adanya beberapa guru-guru palsu, Bapak Ibu. Dalam teks pembacaan kita tadi di pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 7, Bapak Ibu, terdapat pujian yang Tuhan Yesus berikan kepada jemaat di Efesus. Kalau kita perhatikan, yang pertama itu pujiannya ada di ayat ke-2a, Bapak Ibu. Ayat ke-2a dikatakan begini: Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Nah, situ dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayah dan juga ketekunanmu. Di sini dikatakan bahwa jemaat Efesus adalah tipe jemaat yang pekerja keras, Bapak Ibu. Dan juga mereka tekun melakukan segala tugas-tugas mereka. Itu sebabnya Tuhan Yesus ingin memberikan ujian kepada mereka. Lalu yang kedua, di ayat yang kedua B, di ayat kedua B itu pujian yang kedua, dikatakan bahwa aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Itu yang kedua ya. Dia tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, dan juga bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Itu ditujukan kepada guru-guru palsu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pujian yang kedua ini adalah dalam hal kerohanian mereka, yaitu sikap mereka terhadap pengikut Nikolaus, itu guru-guru palsu tadi. Yang dimana Nikolaus dan juga pengikutnya melegalkan perzinahan dan juga makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Jadi di sini jemaat Efesus dipuji karena mereka tidak ikut dalam perbuatan Nikolaus. Justru sebaliknya, jemaat-jemaat di Efesus ini malah membenci perbuatan-perbuatan tersebut. Lalu pujian yang ketiga bisa kita perhatikan dalam ayatnya yang ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Pujian yang ketiga ini adalah bahwa di sini mereka tetap bertahan dan mereka di sini tetap sabar di dalam penderitaan akibat dari penganiayaan Kaisar Nero. Kita tahu bersama-sama bagaimana ketika dipimpin oleh Kaisar Nero yang begitu kejam, banyak mereka yang disiksa, banyak mereka yang dibunuh dengan begitu gampang. Nah, tapi mereka di sini tetap sabar di dalam penderitaan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketiga hal di atas itu menjadi keunggulan dan juga kelebihan jemaat Efesus. Namun, ketika mereka sudah diberikan pujian, walaupun mereka mendapat pujian, bukan berarti mereka tidak melakukan suatu kesalahan. Bukan berarti mereka nggak punya dosa atau kesalahan yang fatal. Justru sesungguhnya di ayat selanjutnya, pujian ini diikuti dengan celaan yang begitu keras di ayat yang keempat. Mereka telah kehilangan kasih mula-mula. Sehingga bisa dikatakan bahwa kegiatan mereka di dalam ketiga pujian yang saya katakan tadi itu, mereka lakukan hanya seperti sebuah rutinitas atau kewajiban saja yang semata, tetapi tidak dilandaskan dengan kasih. Walaupun mereka sabar dalam penderitaan, walaupun mereka tidak mengikuti ajaran Nikolaus, walaupun mereka sudah melayani, tapi jika semua yang kita lakukan tidak dilandasi, tidak didasari oleh kasih, maka semua itu bisa menjadi kesia-siaan. Bapak Ibu yang terkasih, sesungguhnya ketika kita memiliki kasih itu adalah suatu pendorong untuk kita melakukan pelayanan kepada Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan kasih mula-mula, karena ketika kita kehilangan kasih mula-mula maka akan sia-sia.
Walaupun kita ketika di awal begitu berkobar-kobar melayani Tuhan, begitu semangat melayani Tuhan, tapi mungkin berjalannya waktu, selang beberapa bulan atau selang beberapa tahun, mungkin kita sudah mulai luntur atau sudah mulai merosot menurun dalam ketika kita melakukan setiap pelayanan dan tugas tanggung jawab kita di dalam Tuhan. Maka daripada itu Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengingatkan kepada setiap kita, marilah kita membangkitkan kasih kita yang mula-mula di dalam Tuhan. Karena apa? Jangan sampai kita mengasihi Tuhan hanya di awal saja. Justru kasih kita kepada Kristus harus terus berjalan secara konsisten dan mengingat komitmen kita di awal. Nah, lalu yang kedua Bapak Ibu, kita langsung lanjut di bagian jemaat yang di Smyrna. Untuk jemaat yang ada di Smyrna ini Bapak Ibu, jemaat di Smyrna ini berbeda dengan yang di Efesus. Kalau Efesus tadi terkenal dengan kota yang terbesar di Asia, tapi kalau Smyrna ini terkenal dengan kota yang paling indah di Asia. Makanya orang-orang pada waktu itu menyebutnya bahwa Smyrna adalah perhiasan Asia atau mahkota Asia. Bahkan ada istilahnya juga dengan bunga Asia. Bahkan Lucian mengatakan bahwa Smyrna adalah yang tercantik dari semua kota dunia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di balik indahnya kota Smyrna ini, ternyata jemaat di Smyrna mengalami hal yang jauh berbeda dengan keadaan kota tersebut. Dikatakan di ayatnya yang ke-9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya Yahudi tetapi sebenarnya tidak demikian, sebaiknya mereka adalah jemaah iblis. Bapak Ibu yang terkasih, waktu itu jemaat-jemaat yang ada di Smyrna dikatakan mereka susah, dikatakan mereka begitu miskin, bukan karena mereka tidak punya apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat di Smyrna dikatakan mereka susah dan juga dikatakan mereka miskin karena mereka adalah orang-orang yang berani hidup takut akan Tuhan. Mereka berani hidup jujur, mereka berani hidup sebagai pengikut Kristus dan menunjukkan jati dirinya kepada orang-orang di sekitar situ. Kenapa mereka dikatakan susah? Karena mereka selalu mengalami penindasan daripada Romawi. Karena pada waktu itu siksaan, penindasan yang terjadi sangat kejam. Bahkan ketika diketahui bahwa dia adalah orang Kristen, biasanya mereka sampai diadu kepada hewan-hewan yang begitu buas. Makanya di sini diingatkan kepada jemaat di Smyrna bahwa mereka jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Dan juga dikatakan di ayat yang ke-10 selanjutnya, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengarunikan kepada mahkota kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita ini, kita semua hidup di dalam suatu perlombaan, di mana ketika kita semua terlibat dalam perlombaan, kita harus menjadi seorang pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang bisa memenangkan pertandingan. Jadi Bapak Ibu, di dalam perlombaan ini, mari kita sama-sama menjadi orang Kristen yang luar biasa. Bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Dengan cara apa? Kita tetap hidup takut akan Tuhan, menunjukkan siapa pribadi kita, jati diri kita sebagai orang Kristen, dengan cara mengikuti teladan Kristus dalam kehidupan kita. Dan juga yang paling penting adalah kita harus setia sampai akhir. Ada begitu banyak tantangan, cobaan, godaan di dunia ini untuk mengajak kita supaya berbalik atau tidak setia kepada Kristus. Mungkin ada yang sampai ditawarkan harta melimpah, uang begitu banyak, jabatan, tahta, dan segala macam. Tapi ingatlah, kasih Kristus jauh lebih besar dari apapun yang bersifat fana itu. Marilah kita sebagai umat Tuhan, jemaat Tuhan, menjadi jemaat Tuhan yang setia sampai pada akhirnya. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kembali kepada kasih kami yang mula-mula, supaya dalam segala pelayanan kami boleh dilandasi dengan kasih kepada Kristus. Dan juga kami diingatkan untuk tetap setia di dalam Kristus Yesus. Kami tahu setia bukan hal yang mudah, tapi ketika Roh Kudus Tuhan memampukan kami, membimbing setiap kami, maka kami akan berusaha menjadi umat Tuhan
yang baik, umat Tuhan yang mau mengikuti kehendak Tuhan. Ajarkan kami untuk terus berserah kepada Tuhan dan menjadi umat-Mu yang setia hingga akhir hidup kami. Dan kami yakin percaya kami akan mendapatkan mahkota kehidupan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, dan melalui hidup kami nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.